Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua hajat, cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat An-Nasr, ayat terakhir sekarang insyaallah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. Sadaqallahul azim. Kita kemarin membahas tentang wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah itu secara afwaja. Jadi gerombolan-gerombolan, bukan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi 10 orang, 20 orang, 30 orang dan seterusnya. Saya ceritakan sebelum Fatu Mekah itu jumlah umat Islam itu sedikit sekali. Sebelum Sulh Hudaybiyah itu bahkan ratusan aja jumlahnya. Setelah Sulh Hudaybiyah terus Fatu Mekah, terakhir ketika Fatu Mekah itu 10.000 orang yang sudah menjadi muslim. Jadi, para sahabat itu jumlahnya 10.000 ketika Fatu Mekah itu. Ketika perang Tabuk cuma selang 1 tahun itu jumlah umat Islam sudah sampai 70.000 orang. 70.000. Signifikannya luar biasa ya. 7 kali lipat dalam selang waktu setahun. Padahal 13 tahun di Mekah pengikutnya nggak sampai 200 orang. Rasulullah itu dengan sahabat paling 100 berapa puluh orang aja gitu. Tapi setelah Fatu Mekah itu jumlah umat Islam langsung banyak sekali. Bahkan di akhir hayat beliau meninggal itu jumlah umat Islam ada 114 ribuan lah
sekian, lebih ada lebih sedikit. Cuman kira-kira 114.000 orang para sahabat ketika di hari Rasul SAW meninggal. Itu yang kita ceritakan kemarin. Kenapa Rasul meninggalnya hari Senin tapi dimakamkannya hari Kamis? Dan lama sekali tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu diantara sebabnya. Yang pertama karena para sahabat masih nggak tahu nih bagaimana memperlakukan jenazah beliau. Ya mulai dari memandikan, ini dimandi ini bagaimana nih, dilepas pakaian atau tidak gitu. Sampai kalau di Bulughul Maram itu Ibnu Rajab Ibnu Hajar memuat kisah para sahabat ketika mau memandikan Rasulullah bingungan, ini kita lepas pakaiannya atau enggak. Kalau kita lepas kelihatan auratnya. Kalau tidak dilepas, ya masa dengan baju-bajunya. Akhirnya ketika itu sahabat semua langsung pada ketiduran tuh. Yang mau memandikan itu semua tidur. Sampai janggut itu nempel ke dada gitu. Sampai nungguin gitu kan ya? Tidur sampai tidur. Jadi ngantuk, nggak tahu dari mana, semua tiba-tiba ngantuk tertidur. Oh, bareng itu nggak? Bareng. Begitu kebangun, kaget, mereka sama semua mendengar suara yang sama. Ada kata-kata atau ada perintah mandikan dengan pakaiannya. Jadi jangan dilepaskan. Maka Rasul dimandikan dengan baju yang melekat di tubuh beliau. Sampai kemudian Bunda Aisyah mengatakan, loh kenapa nggak lepas bajunya? Ceritakanlah kisah itu, kata Bunda Aisyah, tahu gitu saya aja yang mandiin. Karena kan Rasul pernah berwasiat, Aisyah kalau engkau meninggal duluan, aku yang akan memandikanmu. Kalau aku yang meninggal duluan, kau pun boleh memandikanku. Itu yang kemudian Ali dengan Ibunda Fatimah juga sama berwasiat. Ini boleh pasangan minta dimandikan oleh pasangan. Cuma kan kalau laki-laki memandikan istrinya mungkin lebih kuat ya dibandingkan istri memandikan suami. Kalau suaminya meninggal, istri memandikan boleh sebenarnya, cuma dia khawatirkan terjadi niyahah itu. Pas gosok itu ada mandinya nggak kelar jadinya kan. Terus selesai itu dikafani, terus disolati. Waktu itu sahabat bingung, ini disolatinya di mana nih? Ya. Kita bawa ke masjid ataukah di rumah? Itu kata para sahabat, jenazah Rasulullah jangan digotong-gotong gitu, nanti bawa ke sana, nanti bawa ke sini lagi. Udah di rumah aja. Akhirnya ya rumah Ibunda Aisyah kan kecil, cuman berapa meter itu, 5 kali berapa itu? Kali 3 kali ya, kali 4. Kecil. Sementara jumlah sahabat tadi 114.000. Bayangin. Dan semua ingin menyolati lah. Ya. Maka ganti-gantian 10 orang, 20 orang, 30 orang itu makanya sampai berapa hari itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena masing-masing ingin menyolati. Dan jenazah beliau karena manusia mulia Allah jaga, nggak ada berubah bau segala macam, wangi tetap. Kalau kita boleh nggak usah? Boleh aja menunda, hukum asalnya disegerakan. Tapi boleh menunda kalau ada hajat. Ya, seperti misalnya hujan deras mau dimakamkan, ini mestinya dimakamkan nih. Misalnya habis asar, ternyata hujan deras lebat sampai malam, nggak bisa. Maka boleh. Assalamualaikum. Atau misalnya menunggu kerabat, anak yang sematawayang ini mohon banget supaya dia mau ketemu orang tua terakhir sebelum dimakamkan, jauh misalnya perjalanan jauh, boleh itu masih boleh. Selama tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan pada fisik jenazah itu, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kata dokter ini nggak bisa lama-lama nih. Ini kalau agak lama nanti keluar aroma bau yang khawatir malah timbul fitnah, maka disegerakan. Apalagi kalau sampai 4 hari, 3 hari, kayaknya nggak ada yang kuat jenazah kita itu. Kecuali dimasukkan ke dalam itu ya. Asli apa ya? Formalin. Kasih formalin, jadi awet. Setelah itu bingung lagi, ini dimakamkannya di mana nih? Akhirnya para sahabat sebagian sudah gali makam beliau tuh di Baqi. Itu sudah gali, tanya sama Abu Bakar, ini buat apaan gali? Ya mau makamkan Rasulullah di sini. Kata Abu Bakar, jangan dimakamkan di Baqi. Kenapa? Kata beliau, ini sami'tu, aku telah mendengar Rasul mengatakan seorang nabi dan rasul itu dimakamkan tempat di mana dia meninggal. Meninggalnya di mana? Di rumah Ibunda Aisyah nih, di dalam rumah, di kamar. Kata Abu Bakar, di situ dikuburkan. Jadi nggak digeser, jenazah itu nggak dipindah ke sana, pindah ke sini nggak. Maka dimakamkanlah di situ. Di rumah itu.
Begitu, makanya 114.000 orang. Ganti-gantian itu nggak berhenti tuh. Berhentinya sholat fardu aja tuh terus sampai hari Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak berhenti tuh, datang lagi 20 orang, 30 orang, bulan terus. Karena jenazahnya nggak digeser, bukan dibawa ke masjid nyolatin semua di masjid. Di Masjid Nabawi gitu enggak ya? Sampingnya. Di apa namanya? Dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Nah, jadi jumlah umat Islam itu bertambah sedemikian dahsyat, jumlahnya banyak, maka Allah katakan wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu artinya bukan 1-2 orang, tapi langsung 20, 30, 50 orang, 100 orang, mungkin 1000 orang langsung masuknya gitu. Karena berbondong-bondong. Kalau dulu masuk 1, 2, itu pun ngumpet-ngumpet kan. Terus kasih tahu orangnya saya masuk Islam gitu. Kecuali Umar itu terang-terangan. Umar begitu masuk Islam, ya kalau yang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi, nggak dikasih tahu pasangannya, nggak dikasih tahu orang tuanya, anak-anaknya, nggak tahu. Dia diam-diam aja. Tapi kalau Umar enggak, Umar begitu masuk Islam, dia datangin pentolan-pentolan Quraisy itu, dia datang ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan, ada apa wahai Ibnu Khattab? Laqad aslama Umar. Umar udah masuk Islam. Lah, nggak mungkin. Mungkin nanti mau apa? Langsung tutup itu juga. Datang lagi ke rumah Utbah bin Rabi gitu juga. Datang lagi ke rumah Abu Jahal gitu juga. Abu Jahal, ada apa wahai Ibnu Khattab? Laqad aslama Umar. Umar udah masuk Islam. Nggak mungkin. Mungkin nanti mau apa? Wah, semuanya itu disantronin gitu, diumumin. Datangin malah ya. Dia datengin pentolan-pentolannya gitu. Untung aja belum ada tua masjid. Kalau tua masjid mungkin diumumin di masjid itu. Yang lain sembunyi-sembunyi, ketakutan. Umar terang-terangan, Masya Allah, luar biasa. Kata Rasul, jangankan orang, setan aja takut sama Umar. Setan takut. Jadi kalau Umar jalan di satu gang, di ujung gang itu ada setan ngibrit cari jalan lain. Apa sih katanya? Waduh, ada Umar ganti. Padahal Umar kagak lihat itu. Masya Allah. Demikian kuatnya Umar bin Khattab. Kita malah takutnya lewat situ, kayaknya serem dah itu. Malah kabur kitanya. Nah, ini bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas kemarin. Jadi Nasrullah dan Al-Fath itu, pertolongan dan kemenangan, itu ditandai dengan masuknya orang ke agama Allah. Maka sukses itu adalah ketika orang masuk ke dalam agama Allah, orang mendekat kepada Allah, orang takut kepada Allah. Jadi bukan banyaknya follower kalau zaman sekarang ya, karena follower bisa dibeli. Ditawarin, Ustaz mau nggak follower? Saya bilang, kok bisa mau follower, maksudnya gimana? Ya Ustaz bayar sekian, nanti akun IG-nya pengikutnya langsung sekian 10.000, tergantung berapa bayarnya lah. Bayar sekian, jadi 1.000 follower harganya sekian, 50.000 sekian terus gitu. Terus saya bilang, untuk apa? Ya supaya kelihatannya wah gitu, banyak followernya. Saya bilang, bukan itu yang kita cari. Kita cari 1-2 orang tapi sama-sama mau menyembah Allah, sama-sama beribadah kepada Allah. Itulah Nasrullah wal Fath, di situ kesuksesan. Ini bukan berapa banyak pengikutnya. Karena banyak pengikut tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, justru bahaya kan? Besok hari kiamat mereka yang akan nuntut, nauzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Ahzab kemarin kita jelaskan ayat 67-68. Wa qul rabbana inna ata'na sadatana wa kuwara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Ini kita kasih cerita ya kemarin bahwa ada namanya fukahiyah ya, cerita-cerita lucu. Kalau kami di Libya itu suka, kalau bahasa sini tuh ngebanyol lah kalau orang Betawi, ngebodor. Jadi bikin cerita-cerita lucu. Cuman kan karena di sana itu berbahasa Arab, jadi melatih bahasa Arab kita gitu. Jadi masing-masing cerita, apa cerita lucu dari daerah masing-masing, bawa cerita lucu itu. Terus yang ngobrol-ngobrol lah, ada beberapa negara. Saya dari Indonesia, ada yang dari Sudan, ada yang dari Kosovo, ada yang dari Albania, ada yang dari Cina, ada yang dari Afrika Selatan. Pokoknya beberapa negara lah gitu. Karena kalau ngumpul sama orang Indonesia terus kita ngumpul, bahasa Arabnya jadi gak berkembang gitu.
Oh iya, ngomong Jawa yang ada. Kalau jauh-jauh datang ke sana bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya nggak apa-apa juga, cuman kan Ada saatnya. ada saatnya kita gitu. ya. Nanti dia ceritanya adalah ayat ini surat Al-Ahzab 6768 ini. Jadi ada raja, khalifah lah kalau kita bilangnya. Ya bahasa Arab tentunya kan, berarti bahasa Arab. Datang dia kunjungan ke satu daerah, habis itu sholat di sana. Begitu sholat, raja ini disuruh jadi imam, dia bilang saya nggak bisa. Ya udah imam seperti biasa. Cuman syaratnya imam jangan panjang-panjang baca ayat. Jadi habis Al-Fatihah baca satu ayat aja, kan udah sah kan? Sah. Udah, akhirnya ngikut imam. Rakaat pertama setelah waladhdallin amin. Nah, dia baca ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila. Allahu akbar. Allahu dan seterusnya. Rakaat kedua ayat setelahnya Rabbana atihim di'afaini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Allahu akbar. Gitu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ente kenapa baca yang itu? Baca yang lain. Tadi katanya suruh seayat aja. Iya seayat tapi jangan yang itu, yang lain gitu. Artinya. Kenapa? Karena ayat itu artinya yang ayat 67-nya mereka mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan ya Allah kami taat kepada para pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami ya Allah. Rakaat pertama tuh. Jadi kenapa cuma baca seayat? Kami nurut apa kata dia ya Allah, ini dia yang salah nanti. Gitu. Rakaat keduanya Rabbana atihim di'afaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, tolong kasih mereka azab 2 kali lipat. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Maka paniklah itu pemimpinnya. Ya, itu bahayanya kita punya banyak pengikut tapi tidak mengajak mereka taat kepada Allah. Jadi besok hari kiamat mereka dapat siksa juga tetap. Tapi mereka minta kepada Allah supaya public figurnya itu disiksa 2 kali lipat tuh. Jadi siksa mereka. Waduh. Semakin banyak pengikut semakin berat tuh siksanya. Oh, sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan itu diikuti oleh orang, semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Makanya Rasul mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menelurkan, melahirkan ide-ide baik, amal-amal kebaikan, terus ada orang yang ngikutin, ya, maka dia dapat pahala dan orang yang ngikutin dapat pahala. Setelah itu, semakin banyak orang ngikutin, pahala-pahalanya ini akan diberikan kepada yang pertama kali memulai ide kebaikan itu. Min ghairi ayyin qusam min ujurihim syai'an. Tanpa mengurangi amal-amal mereka. Masya Allah, itu kebaikan. Keburukan gitu juga. Bahkan alahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang punya ide kreasi melakukan perbuatan maksiat, terus ada yang niru, dia dapat dosa, yang niru dapat dosa, dan setiap kali ada yang niru dosa, dosanya ini pindah juga buat dia nih. Makin pasif income ya. Tapi negatif dosa. Oh, itu yang kreasi-kreasi juga yang goyang pinggul apa segala macam di TikTok tuh. Oh, siap-siap betul. Hati-hati tuh TikTok, apalagi IG yang goyang-goyang apa segala macam. Emang banyak pengikutnya, tapi itu adalah aset yang akan menuntun dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal cuma 1 menit itu ya. Kadang nggak sampai 1 menit, cuma 50 detik. 50 detik cukup menyebabkan dia nyemplung ke dalam neraka itu. Cukup. Sebagaimana 50 detik itu juga cukup untuk membawa kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bikin kebaikan-kebaikan, ada yang baca ayat pendek saja itu ya, terus dimuat di TikTok atau di IG story atau apalah itu kan, orang lihatnya cuma 50 detik, tapi dengan itu adem hatinya, ingat Allah lagi. Wah, itu pahala luar biasa itu banyak. Jadi banyaknya pengikut itu belum tentu jadi simbol kesuksesan dan kemenangan. Kita harus lihat mereka mengikuti itu fi dinillah atau fi dini al-hizbi atau fi dini syaitan. Jadi mereka ngikut karena Allah atau karena partai, karena politik, atau karena kepentingan yang lain. Kan Imam Asy-Syatibi kita kutipkan kemarin dalam Al-I'tisam itu, beliau mengatakan akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbu sultah wa tasaddur. Mari kita sampaikan.
hal terakhir atau perkara yang paling terakhir luntur dari hati orang-orang saleh, kalau kita bahasanya sekarang wali lah ya, itu adalah hubusul tawat tasaddur, cinta terhadap kekuasaan dan popularitas. Itu yang paling terakhir tuh. Jadi mungkin kita bisa ya beramal soleh, berbuat baik, tapi membersihkan hati dari cinta terhadap sultah, kekuasaan dan popularitas itu berat tuh kadang-kadang. Itu yang kata Imam Asy-Syatibi, perkara terakhir. Kalau itu sudah hilang dari kolbu seseorang, itu orang soleh. Dia udah nggak lagi tertarik dengan politik, dia tidak tertarik dengan kekuasaan, maksudnya dia tidak ambisi mendapatkan kekuasaan, diberikan alhamdulillah enggak ya nggak masalah. Dan juga tasaddur, popularitas, dikenal atau tidak dikenal orang, buat dia nggak ada masalah gitu. Karena ada orang yang kesel kalau nggak dikenal, kesel kalau nggak diorangin istilahnya. Gua datang nggak diorangin, nggak diorangin, nggak ditegur, nggak tahu apa siapa gue dia. Udah begitu tuh tasaddur tuh, aduh popularitas. Dan itu cobaan hampir semua kita ya, wabil khusus ustadz. Waduh, dia nggak tahu apa gue ustadz. Wah, udah begitu tuh. Memang perlu dilatih gitu, masya Allah. Merasakan tadi. Sering banget ketemu ya. Saya kalau lagi bawa jamaah umroh itu kadang-kadang, kan orang senang aja foto-foto. Kalian belum kenal kan, mas tolong fotoin mas. Ya mau aja gitu, mas emang mas ini foto, cekrek gitu. Itu ustadz mas, ustadz suruh moto. Oh iya Allah ustadz, mohon maaf. Nggak apa-apa, ustadz juga kerjanya moto sih nanti. Itu hal sederhana, mungkin kalau itu masih bisa lah ya. Mungkin kalau yang lain, kondisi yang lain belum tentu kan. Ya enak aja, nggak tahu siapa ustadz, masuk TV nih. Bahaya udah itu. Banyak follower. Ngeri kita. Jadi kita sampaikan kemarin, sukses dan kemenangan itu adalah wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Itu target kita. Bagaimana ngajak orang supaya menyembah Allah, supaya takut kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah. Itu target kita. Meskipun cuma satu orang. Kata Rasulullah SAW, satu orang la ayyah dia bika rajulun wahidun, dengan perantara tanganmu ada seseorang, satu orang saja dapat hidayah, khairun laka min humurin na'am, lebih baik bagimu melebihi humurun na'am itu unta merah. Di zaman Rasulullah SAW kendaraan paling mewah itu unta merah. Terus sekarang apa, Lamborghini kali ya. Lebih baik itu daripada Lamborghini lah kalau bahasa sekarang itu. Satu orang aja dapat hidayah gara-gara kita, itu lebih baik daripada satu Lamborghini, Masya Allah. Biasa. Maka itu yang jadi target kita. Ini sering kita sampaikan, para sahabat ketika ditanya mana ayat dalam Al-Quran itu yang paling nendang, ya, paling nonjok, mereka mengatakan surat Hud ayat 15 dan 16. Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki dunia, menginginkan pernak-pernik dunia dengan amalannya, kami kasih, kata Allah. Kami kasih. Orang tahajud supaya bisnisnya lancar, kami bikin lancar usahanya. Orang puasa Senin Kamis supaya cepat dapat jodoh, kami kasih jodohnya. Tapi besok hari kiamat, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok mereka pada hari kiamat nggak lagi dapat pahala itu, mereka dapatnya neraka. Ya Allah. Wa habita ma sana'u. Semua yang amalan mereka lakukan terhapus pahalanya. Ya Allah, mana tahajud saya? Kata Allah, loh sampaikan tahajud mau dapat bisnis lancar. Bisnisnya udah lancar, ya udah tahajud buat itu. Mana puasa saya, ya Allah? Sampaikan puasa cuman pengen dapat jodoh, udah dapat jodohnya itu. Waduh, ngeri. Itu ya. Belum balik. Itu bagaimana kita mengelola hati kita supaya target kita adalah mengajak orang untuk menyembah Allah, bukan untuk popularitas, bukan untuk fikrah, pemikiran, ataupun politik dan seterusnya.
Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab, tidak ada yang paling sulit aku kelola melebihi sulitnya mengelola kolbu. Karena kolbu itu bolak-balik. Hari ini ikhlas, bisa ikhlas, besok belum tentu. Iya, benar. Hari ini kita bisa sabar, besok belum tentu. Hari ini kita bisa merendah, besok belum tentu. Luar biasa itu kolbu itu. Hanya ada pepatah itu. Ini pepatah ini di belakang truk. Cintailah seseorang dengan segenap hati, jangan dengan segenap jiwa atau sepenuh jiwa. Supaya kalau kecewa cukup sakit hati, jangan sampai sakit jiwa. Cocok emang di belakang truk gitu. Jadi cintailah seseorang atau sesuatu dengan sepenuh hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Supaya kalau kita kecewa cukup sakit hati tanpa sakit jiwa. Karena ada orang yang sakit jiwa, dia udah habis-habisan pengen jadi caleg misalnya, atau pengen jadi pejabat, ternyata gagal, stres gila. Bahkan ada yang bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Nah itu hubus sulta wa tasaddur. Ada yang gila popularitas. Itu tadi sampai beli follower, sampai segala macam. Ya, begitu nggak terkenal stres dia. Padahal terkenal juga stres juga ya. Saya beberapa kali umroh bawa artis itu sebelum pandemi, itu kemana-mana pakai kacamata hitam terus pakai masker. Sebelum pandemi itu masker. Nah, kenapa sih pakai masker terus? Ustaz, tolong ya Ustaz, kalau nggak ini buka nih, aduh saya nggak bisa khusyuk ibadah. Saya lagi sholat aja udah pada duduk nih, samping-samping pada duduk. Siap minta foto, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Artis ya foto dong. Iya. Luar biasa. Dia bilang saya pikir di Mekah itu saya bisa ibadah dengan tenang Ustaz. Ternyata nggak bisa tenang di sini. Tungguin lagi tawaf, ada yang ngejar foto. Ya resiko memang jadi artis ya begitu. Boleh artisnya cuman kayak saya lah ya, kaleng-kaleng lah. Nah, nggak ada lah orang terfoto, nggak ada yang kenal gitu. Aman, masih aman. Kita fotoin ya. Malah kita fotoin. Mas fotoin mas. Jadi betapa pentingnya meluruskan niat. Kita belajar dari Bal'am bin Ba'urah. Ini di dalam surat Al-A'raf 176. Surat Al-A'raf ayat 176. Ya, walau syi'na. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini kisah. Ada orang soleh di zaman Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Ini orang soleh. Saking solehnya, kalau istilah sekarang menjadi wali dia. Sakti mandraguna lah ya. Sekarang saktinya hilang, gunanya hilang, sisanya mandra hilang. Jadi dia tuh kalau berdoa itu nggak pakai entar, nggak pakai besok. Terik panas mentari itu
panas ngejreng, dia keluar angkat tangan, ya Allah turunkan hujan, langsung langit mendung gelap turun hujan. Lagi hujan deras, dia keluar, ya Allah hentikanlah hujan ini, berhenti langsung hujan, langsung cerah. Itu saking sakti mandragunanya. Maksudnya doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau memohon kepada Allah itu nggak pakai entar, nggak pakai besok. Ya Allah luar biasa. Karena saking solehnya. Wali ya. Wali lah kalau bahasa kita sekarang. Sampai kemudian satu ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, mereka kan karena Allah perintahkan begitu selamat dari kejaran Fir'aun, kata Allah, baliklah ke Al-Aqsa sana, ke Palestina, ke Ardul Muqaddasah, disebut tanah suci yang dijanjikan lah. Terus mereka bilang di sana ada suku atau bangsa Amalikoh tinggi besar kuat. Jadi kalau kita masuk ke sana, kita pasti perang sama mereka nih. Sementara kita di Mesir nggak biasa berperang. Maka kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udah Musa, ente aja berangkat ke sana deh sama Tuhan. Ya abisin tuh makhluk-makhluk itu. Kalau udah menang kabarin kita nyusul ke sana. Kemarin aja Fir'aun kita nggak apa-ngapain kan? Cukup Nabi Musa ketukan tongkatnya ke lautan, terbelah dua, nyebrang, Fir'aun dan bala tentaranya habis dihantam. Tanpa perlu perang gitu. Akhirnya Allah marah. Mereka arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun itu berdiaspora, nggak punya tempat tinggal. Pergi ke sini, pergi ke sana kemari, 40 tahun itu. Nah, selama masa berdiaspora ini, mereka akhirnya mau melewati kampungnya Bal'am ini. Bal'am bin Ba'urah ini. Kan banyak. Nabi Musa itu dengan Bani Israel itu banyak, bukan cuma 1, 2, 3 orang, 60.000 orang. Bani Israel itu dari Mesir itu dibawa Nabi Musa sekitar 60.000 orang itu. Banyak. Nah, itu kalau masuk ke kampung Bal'am ini, mereka kan akan tinggal di sana. Terus mendekati atau menempatilah kampung itu. Mereka nggak mau. Nanti kita kalau Musa dan Bani Israel masuk ke sini, mereka tinggal di kampung sini, terus kita makannya susah nanti, nyari rezeki susah. Mereka para pendatang. Maka kalau kita lawan Musa, nggak bisa nih. Fir'aun aja dengan bala tentaranya habis kalah, apalagi orang kampung biasa. Akhirnya mereka datanglah ke Bal'am ini. Bal'am, ini sebentar lagi Musa dan Bani Israel bakal masuk ke kampung kita. Terus kau kan punya doa mustajab tuh. Doainlah supaya gimana kayak nyasar kayak kemana kayak pokoknya jangan masuk kampung kita gitu. Kata Bal'am, masa saya doain keburukan sementara di situ ada Nabi Allah? Lebih dahsyat Nabi lah dibandingkan saya, kata Bal'am. Nggak mau. Akhirnya pulanglah tokoh masyarakat itu. Lama mereka mikir, pokoknya ini gimana caranya Musa dan Bani Israel jangan sampai ke kampung kita. Sampai akhirnya kemudian mereka membujuk Bal'am. Itu ada yang mengatakan mendekati istrinya. Jadi istrinya diiming-imingi, kalau suami mau ngedoain Musa dan Bani Israel nggak masuk sini, pokoknya gimana caranya lah. Itu nanti dapat harta, dapat perhiasan emas segala macam lah dikasih. Akhirnya istrinya tergoda, ya kapan lagi ya dapat begini. Akhirnya dirayu-rayu lah suaminya. Akhirnya mau juga lah suaminya. Itu betapa dahsyatnya godaan seorang istri ya. Bahaya. Ini apa? Bandar. Kalau ininya full ini. Maka keluarlah Bal'am itu naik kuda dari kampungnya atau dari rumahnya itu sampai ke dekat perkemahannya Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Pas di atas bukit, dia lihat di sana ada Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam di ujung sana. Di atas bukit itu dia berdoa. Bal'am ini berdoa, ya Allah, kirimkanlah angin badai, topan atau apa memporak-porandakan Bani Israel dan Musa supaya mereka menjauh dari sini, supaya kampung saya selamat. Itu inti doanya. Tapi begitu doa selalu kebalik. Ya Allah, kirimkanlah badai, gelombang apapun ke kampung saya, selamatkan Musa dan Bani Israel. Salah ngomong nih. Nah, begitu lagi, begitu terus. Jadi setiap keluar lisan itu pasti ngomongnya kebalik gitu. Jadi ya Allah, binasakan kampung saya, selamatkan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Begitu terus. Akhirnya
dia baru sadar, waduh sekarang berarti doa saya sudah nggak mustajab lagi. Akhirnya ya rugi dia. Doanya mustajabnya hilang, terus karomah atau kewalian Allah cabut, dunia pun nggak dapat karena nggak bisa ngusir Bani Israel kan, Nabi Musa. Rugi tuh, dunia akhirat hilang. Luar biasa ya. Orang soleh Itu orang soleh. Orang soleh aja bisa begitu tuh. Masya Allah. Tergoda ya. Maka setelah itu kemudian diceritakanlah lanjutan kisahnya itu, akhirnya mereka gimana caranya untuk porak-porandakan itu, akhirnya mereka serang. Yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka kirim wanita-wanita cantik-cantik. Jadi karena mereka ini bukan pengembara, sementara Bani Israel itu kebanyakan adalah para pengembara, dikirimlah wanita-wanita pesolek, mohon maaf ya, wanita-wanita yang asusila untuk menggoda laki-lakinya itu. Ya, karena mereka sekian tahun berdiaspora, yang punya istri oke, yang nggak punya ya akhirnya tergoda dengan wanita-wanita ini. Begitu mohon maaf berbuat mesum, maksiat, setelah itu dibunuh-bunuhin lah mereka. Ada yang mengatakan, oh, saya sudah dengan Musa ini saya bunuh, padahal itu bukan Nabi Musa alaihissalam. Begitulah dan seterusnya kisah itu terjadi. Tapi yang menarik perhatian kita ini bagaimana Bal'am bin Ba'urah, seseorang yang sudah pada puncak kesolehan itu, sudah sampai pada posisi wali lah, itu saja masih bisa tergoda dengan dunia. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya dia, kami muliakan dia. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia memilih merendah ya ke bumi. Jadi kalau syahwat duniawi itu kan berarti hasrat tanahnya itu kuat. Hasrat materi itu kan tanah berarti kan. Kita manusia itu ada unsur rohani, ada unsur fisik, materi. Fisik kita ini isinya ya apa yang di tanah itu, ya ada asam amino, ada segala macam lah itu. Yang kalau kita meninggal ya akan jadi tanah lagi. Nah, kecintaan kita terhadap tanah ini itu yang mencegah kita untuk melangit ya istilahnya. Jadi orang itu akan melangit, naik tinggi ketika kecintaan terhadap materi ini sudah dia tanggalkan. Makanya tadi kata Imam Asy-Syatibi, mungkin orang bisa pelan-pelan meninggalkan kecintaan terhadap makanan, kecintaan terhadap pakaian. Ada yang pakaian sederhana saja, makan juga asal sekedarnya. Bahkan kadang-kadang kalau makanan kita nggak suka pun Allah bikin kita terpaksa harus meninggalkan. Saya sebenarnya suka banget sama durian Ustaz, tapi karena udah penyakit ini itu jadi nggak bisa makan durian. Saya sebenarnya pengen banget Ustaz itu kambing Ustaz, tapi karena udah ini jadi nggak boleh lagi. Jadi paksa lah. Bisa itu melupakan itu atau meninggalkan itu. Tapi yang dua ini itu yang berat. Kata Imam Syatibi, hubus sulta wa tasaddur itu. Cinta kepada kekuasaan. Sehingga masih kita temukan, mohon maaf sekali. Banyak tokoh-tokoh yang kelihatannya menurut kita ya, saya lah pribadi, udah sepuh gitu, masih aja ambisius pengen mendapatkan jabatan kekuasaan. Padahal udahlah gitu. Masanya udah habis ibarat kata. Biarkan generasi muda yang naik gitu. Jangan lo lagi. Kayaknya negara ini nggak punya generasi yang lain, apa dia lagi. Tapi itulah hubus sultah itu. Tapi masih mending lah kita ya, negara sebelah itu dari dulu dia lagi kesini lagi. Kayak cuma 2 orang itu aja isinya. Kita masih mending lah ya, masih ada regenerasi dikit-dikit. Tapi masih ada beberapa tokoh-tokoh itu yang kelihatannya udah sepuh lah, tapi masih ambisius. Mestinya kita belajar dari yang Habibie itu. Yang Habibie itu ketika ditolak LPJ-nya, kemudian dia selesai, dia misioner, nggak ada tuh ambisi dia bikin partai kayak apa, mungkin ada anak-anaknya kayak maju keluarga, nggak ada sama sekali. Selesai sudah. Berarti Indonesia tidak membutuhkan saya sebagai seorang pemimpin, selesai. Saya memberikan sumbangan ke Indonesia lewat yang lain gitu. Nggak harus memaksakan diri. Bahkan beberapa kali diminta, ayo dong nyalain lagi, enggak, selesai sudah. Nah itu hubus sultahnya udah mantep tuh, dicopotkan, ditanggalkan sama dia. Ada nafsu, wat tasaddur, popularitas. Yang Habibie nggak ada cinta sama popularitas, insya Allah. Cuman cinta sama istri memang luar biasa dia, sampai jadi novel, jadi film, apa segala macam. Tapi yang dua itu, ya dalam kasat mata kita lah, itu sudah berupaya beliau tanggalkan. Itulah hakikat an-nasr dan al-fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi kapan kita mendapatkan al-fath?
kemenangan dengan pertolongan Allah ketika ada orang yang mendapatkan hidayah lewat lisan kita, lewat perangai kita, lewat akhlak kita, lalu orang itu mendapatkan hidayah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya nasrullahi wal fath. Nah, kalau sudah dapat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menarik ya. Ini ngomongin kemenangan dan kesuksesan, tapi ditutup dengan istighfar. Ya. Iya. Kita kalau menang, kalau sukses itu kan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasyakuran 7 hari 7 malam, potong kebo. Lurah aja langsung RT, Pak. Luar biasa. Tapi di sini justru disuruhnya istighfar tuh. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Apa nih maknanya? Kata para ulama, jadi kalau kita sudah menang, kita sudah berusaha maksimal, berhasil, semaksimal apapun usaha dan ikhtiar kita, pasti ada kekurangannya, ada cacatnya. Nah, istighfar itulah yang menjadi pelengkap, penyempurna dari kekurangan upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Jadi manusia sebesar dan setinggi apapun ikhtiar kita, pasti ada kurangnya deh. Pasti ada cacatnya. Pasti itu. Istighfar itu yang akan jadi penambal. Yang kedua, dengan istighfar itu akan menghilangkan ujub. Karena kalau nggak begitu, sombong jatuhnya. Itu masjid di depan Ustaz, tahu nggak? Kalau bukan saya, kagak bakal berdiri. Nah, hebat kalau udah begitu. Ujub. Ini masjid ini, kalau bukan saya Ustaz, wah, udah habis lamanya digusur Ustaz. Asrama Syifa nih kalau nggak ada pajak. Asrama Syifa nih, bukan saya Ustaz, waduh udah nggak tahu udah gimana. Waduh, udah ngeri itu dah, ujub, merasa tinggi, merasa hebat. Allah. Itulah maka Allah ajarkan istighfar. Ini sekelas Nabi loh, sekelas Nabi. Yang menurut kacamata kita, kalau udah Nabi yang melakukan udah pasti the best lah ya. Pasti ada kekurangan lah ya. Tapi tetap selevel Nabi Muhammad pun tetap Allah perintahkan wastaghfir. Ya. Istighfar lah, dan ini perintah kalimatnya. Berarti disuruh, bahasa kasar dalam tanda kutip, disuruh Nabi kita. Allah ya. Maka hendaklah selalu beristighfar. Makanya selesai sholat, ucapan pertama keluar dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang pertama keluar, bukan Alhamdulillah saya udah bisa sholat, Insya Allah. Jadi ternyata istighfar juga yang keluar tuh, Insya Allah. Karena kalau enggak bisa ujub, bisa sombong kita. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan kemarin kita jelaskan, ini satu paket. Minta pertolongan kepada Allah diawali dengan ibadah. Kata Ibnu Abbas, pertama kali kita minta tolong kepada Allah itu sebelum dalam semua aktivitas kehidupan kita, yang pertama adalah masalah ibadah. Kita bisa tahajud karena pertolongan Allah. Kita bahkan bisa sholat fardu itu karena pertolongan Allah. Kita bisa ngaji juga karena pertolongan Allah. Maka jangan pernah kita merasa sombong dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu. Saya itu, mohon maaf Ustaz ya, ini bukan sombong. Bukan sombong gitu. Saya kalau yang namanya tahajud nggak pernah lewat Ustaz. Nah, dan kemis nggak pernah absen saya itu. Nah, itu meskipun bilangnya bukan sombong, tetap ada unsur sombong di situ. Allah. Kita bisa melakukan itu semua itu karena pertolongan Allah. Maka istighfar. Yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi bertasbih memuji Allah serta istighfar adalah diantara wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Gimana Ustaz supaya dapat pertolongan Allah? Bertasbih, banyak-banyak memuji Allah dan banyak-banyak istighfar. Maka pertolongan Allah datang. Tasbihnya itu sesuai kita ya, bertasbihnya itu bebas bacanya. Ya, bebas. Yang paling ini ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu tasbih. Jadi kalau kita lagi kesulitan, berat, gimana cara mendapat pertolongan Allah? Ya bertasbih, bertahmid, istighfar. Itu aja kita lakukan. Astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
alhamdulillah, alhamdulillah, itu terus. Itu di antara wasilah untuk bisa mendapatkan nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, jadi ayat ini itu menjadi acuan buat kita, siapapun kita, bahwa akhlak pemenang itu adalah bertasbih ketika mendapatkan pertolongan Allah. Subhanallah, ini saya nggak bisa loh sebenarnya bisa melakukan ini, tapi ini kuasa Allah. Nah, kita puji Allah. Saya bisa mendapatkan ini, saya bisa memberikan ini. Subhanallah, itu bukan saya, itu semuanya adalah karena bantuan Allah. Nah, jadi setiap kita mendapatkan pertolongan Allah, apapun bentuknya, itu selalu bertasbih, subhanallah. Bukan karena kita ya, tapi karena Allah. Setelah dapat kesuksesan, bertahmid. Jadi begitu dapat, tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kebeli juga tuh tanah. Alhamdulillah kebeli juga tuh rumah. Alhamdulillah kebeli juga tuh kendaraan. Alhamdulillah kebawa juga tuh orang, dan seterusnya ya. Nah itu alhamdulillah tetap. Jadi bertasbih ketika mendapat pertolongan Allah, dan ketika kita sukses, maka kita bertahmid. Jangan lupa alhamdulillah itu. Lalu ketika kita sudah berada dalam puncak kejayaan, istighfar harus diperbanyak. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, memuji Allah, subhanallah, tahmid, memuji Allah ya, mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, wastaghfir, dan juga beristighfar. Ini akhlak pemenang. Boleh nggak Ustaz kita tasyakuran? Boleh. Makan Ustaz, makan? Boleh. Nasi liwet? Boleh. Itu bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh, nggak ada masalah. Depan. Boleh ya. Tapi jangan sampai membuat kita lupa bahwa apa yang kita dapat ini sejatinya adalah pemberian Allah. Karena ada sebagian orang yang akhirnya menuhankan proses. Sampai pengen saya seperti saya itu bisa begini karena saya peras keringat banting tulang. Saya tidur sehari semalam cuma 3 jam. Kalau sampai mau seperti saya, kerja keras dong. Dia pikir di dunia ini cuma dia yang kerja keras. Ada sekian orang yang lebih keras kerjanya dari dia, tapi nggak dapat. Sampai kalau mau seperti saya ini bisa begini karena pendidikan saya tinggi. Makanya kalau mau sukses, sekolah yang tinggi. Emang cuma dia yang sekolahnya tinggi? Banyak yang lebih tinggi sekolahnya, bahkan sampai naik ke pohon kelapa ya. Tapi juga nggak sukses. Jadi kita bisa sukses bukan semata karena jerih payah kerja kita, bukan karena proses itu, tapi karena Allah yang kasih. Karena ada orang yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi dikasih. Ada yang pendidikannya biasa-biasa aja, Allah kasih. Sementara sebagian orang yang kerjanya luar biasa, tapi nggak Allah kasih. Pendidikannya tinggi sekali, tapi juga nggak Allah kasih. Maka ada faktor yang penting dalam setiap kesuksesan kita, yaitu ada campur tangan Allah di sana. Maka selalu istighfar ya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, tawwab, Maha menerima taubat. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disuruh istighfar? Apa karena ada dosa? Boleh jadi ya ada dosa. Cuma nanti kita akan bahas di surat Ad-Duha itu. Wa wada'na anka wizrak. Nanti akan kita bahas. Ada nggak sih dosanya Nabi itu? Seperti apa dosanya? Karena Allah katakan liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah dihapuskan dosa dan kesalahannya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Terus kenapa nih di akhir ayat disuruh istighfar? Apakah karena banyak dosa? Kalau kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, jadi istighfar itu amalannya para nabi. Jadi istighfar itu bagian zikir Nabi itu istighfar. Zikirnya para nabi. Jadi kalau zikir kita adalah istighfar atau istighfar dijadikan sebagai zikir, nah kita mendawamkan zikirnya para nabi. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu istighfar kan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Itu dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang dibaca terus oleh Nabi Adam alaihissalam.
Meskipun sebagian ulama mengatakan itu karena disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan memakan buah khuldi kan. Ya. Tapi kata para ulama kemudian ini menjadi amalan Nabi Adam alaihissalam. Kesalahannya cuma satu, tapi istighfarnya nggak pernah berhenti diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, sehingga itu menjadi rutinitas amalan yang tidak pernah ditinggalkan. Nabi Nuh alaihissalam juga. Nabi Nuh di surat Nuh ayat 28. Boleh kita baca? Surat Nuh ayat 28. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli wali walidayya. Itu minta ampun kepada Allah. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Luar biasa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Allah uji dengan banyak sekali masalah. Mulai dari sejak masih kecil, orang tuanya yang pembuat patung berhala, Azar itu. Terus dengan Raja Namrud dibakar. Setelah itu dia hijrah ke Mesir, lalu terpaksa harus bukan berbohong ya, tauriah namanya, bilang ke istrinya bahwa istrinya adalah saudarinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu diuji dengan sulit mendapatkan keturunan. Setelah itu menikah lagi dengan ibunda Hajar. Begitu lahir, Allah perintahkan untuk diletakkan di tempat yang jauh di sana. Ya. Ujiannya begitu banyak. Tapi fa'atammahun, Nabi Ibrahim bisa lulus dengan sempurna dari ujian-ujian itu. Maka sebagai bonusnya, garansinya, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena kau sudah lulus semua ujian-ujian Ibrahim, kau aku jadikan sebagai pemimpin buat semua manusia. Ini satu-satunya nabi yang tidak ada cerita negatif tentangnya, cuma Nabi Ibrahim. Jadi di Bible saja dijelaskan, kalau kita lihat itu kisah para nabi di sana, para nabi punya aib, punya cacat. Nabi Daud yang mohon maaf zalik, ada yang mengatakan sebagai maniak seks karena istrinya 1000. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa difitnah berzina dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang kemudian dinikahkan itu. Bahkan ibunda Siti Maryam pun difitnah. Semua nabi itu difitnah, dicaci maki. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang bilang gila, ada yang bilang dukun, nauzubillah min dzalik, ada yang bilang tukang sihir dan seterusnya. Satu-satunya nabi cuma Nabi Ibrahim alaihissalam yang nggak ada cerita jelek itu. Itu doa Nabi Ibrahim ya.
apa doanya? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Apa ayat surat itu? Minta dijadikan sebagai lisana sidqin fil akhirin. Bahan omongan ya. Wahab lahum rahmati wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Di Syu'ara kita ambil yang Syu'ara ayat 84. Surat ke-26. Rentetan doa ya. Syu'ara ayat 84. Dari 83 kali ya. Jadikanlah aku sebagai buat tutur yang baik buat orang-orang yang datang kemudian. Kita ini bakal mati kan. Innamal mar'u haditsun man ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Setiap orang pasti mati. Nah setelah mati kita akan jadi bahan omongan. Bisa jadi bahan omongan baik, bisa bahan omongan buruk. Maka jadilah kita sebagai bahan omongan yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diantara doanya adalah waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nah itu boleh juga kita baca tuh. Kita nggak tahu, jangan sampai ketika kita sudah meninggal orang masih ngomongin keburukan kita kan. Alhamdulillah menjadi. Kemudian kebaikan-kebaikan kita. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa Allah muliakan dengan banyak sekali kemuliaan, dijadikan sebagai pemimpin seluruh manusia, Abul Anbiya, bapak penghulunya para nabi. Terus beliaulah satu-satunya nabi yang tidak punya cerita buruk tentangnya, semua baik-baik semua. Hanya satu dari 124.000 nabi. 313 rasul, cuma beliau tuh, Masya Allah. Tapi meski begitu, tetap beliau itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar. Di ayat 82-nya surat Asy-Syu'ara itu, delapan duanya. Atma'u ayyaghfirali, sangat berharap, sangat pengen Allah itu maafin saya besok, ampunin saya hari kiamat. Padahal Nabi Ibrahim tadi luar biasa mulia, dimuliakan, dosanya sudah dihapuskan, tapi tetap mohon ampun dan sangat berharap diampuni. Berarti kan merasa banyak salah banget gitu. Makanya tadi Syekh Muhammad Amin Asy-Syarqiti mengatakan istighfar itu adalah amalannya para nabi. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada kita, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Fa inni astaghfirullah mi'ah marrah fi yaumin. Karena sesungguhnya aku setiap hari itu, dalam satu riwayat, aksar min sab'ina marrah, beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain 100 kali. Setiap hari itu. Di luar istighfar setelah sholat. Kita sekarang habis sholat aja nggak baca istighfar ya? Atau cuma Wah, Allah atas jalan. Bekas. Maka sebagian ulama mengatakan istighfar itu sama dengan zikir yang lain. Jadi kayak subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah itu bagian zikir. Sehingga mengucapkan istighfar dan juga taubat atau atubu ilaih itu tidak harus berdosa dulu baru istighfar, enggak. Bahkan orang semakin suci dia, semakin bersih, semakin banyak istighfarnya. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, beliau saja mengatakan sehari semalam
100 kali, Insya Allah. Kita mestinya lebih lah ya. Kalau Rasul 100 kali, wajar lah, beliau Nabi, pemimpin umat, panglima perang, urusan banyak sekali, sibuk 100 kali sehari. Kita mestinya 100.000 ya. Karena lebih banyak waktu senggangnya gitu. Buktinya buka HP bisa 2 jam 3 jam gitu. Mantengin IG toh ya. Baik. Nah, ini barangkali pembahasan kita tentang surat An-Nasr sebagai penutup dari surat An-Nasr, bahwa akhlak menjadi pemenang. Kita sangat butuh bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah itu pertama adalah luruskan niat. Kalau ingin ditolong oleh Allah, niatnya benerin dulu gitu, kita lurusin. Jadi saya tuh padahal bangun pesantren, saya tuh padahal bikin yayasan yatim piatu, tapi kok pertolongan Allah gak datang-datang. Kenapa ini Ustaz? Jangan-jangan masalahnya bukan di yayasan yatim piatu, bukan di pondok pesantrennya, tapi di sininya gitu. Kita membangun itu supaya disebut kitanya, oh wow, dia si anu hebat. Mungkin di situ masalahnya. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita bersihkan dulu ini kalbu kita, bahwa kita ngajak orang untuk ke Allah gitu. Bukan untuk ke kita, bukan ke lembaga kita, ke orang tua kita, keluarga kita atau golongan kita, tapi ke Allah. Yang kedua, selalu basahi lisan kita dengan tasbih, tahmid, istighfar. Jadi orang yang lisannya nggak pernah berhenti dari tasbih, tahmid, dan istighfar, itu selalu mendapatkan pertolongan Allah. Sampai kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal itu kan, dia nyasar, tersesat, terpisah dari rombongan, terus karena ada badai besar itu, barang-barangnya semuanya hilang, dia nggak punya apa-apa, nggak bawa duit, nggak bawa segala macam. Sampai akhirnya dia tersasar di satu daerah yang asing buat dia nggak tahu daerah mana itu. Terus dia cari penginapan, nggak ada, duit pun nggak punya. Akhirnya dia nyari masjid, dapat masjid. Sholat isya, kelar isya, ditutup, digembok tuh masjid. Dia mau nginep, diusir. Karena zaman itu kan belum seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah ada medsos. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal udah terkenal banget itu. Melebihi Uwas dan Buya Arrazi ya. Atau Ustaz Adi Hidayat, melebihi itu, luar biasa. Sekarang orang kenal semua. Zaman itu Imam Ahmad bin Hanbal orang nggak kenal. Orang semua tahu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi yang bagaimana mukanya nggak ada yang tahu. Nggak ada di YouTube. Nggak ada di YouTube soalnya. Diusir dari Kak Mas ini, diusir. Bingung Imam Ahmad, mana lapar, mana tempat nginep, udah malam lagi, mana hujan deras. Sampai ada seorang laki-laki tua penjual roti, kisanak kalau bahasa kitanya, ke rumah saya aja, ikut ayo. Di mana rumah? Dibawalah. Terus kamu mau kemana? Saya dari ini mau ke terus kesasar badai, akhirnya nyasar, nggak ada tempat menginap. Yaudah nginap di sini aja. Udah makan belum? Belum, dikasih makan. Terus saya kasih makan, dia bilang saya ngajuin ke pekerjaan saya, giling gandum itu kan. Itu kalimat keluar dari mulutnya itu tasbih, tahmid, istighfar, itu aja terus. Sampai Imam Ahmad bingung, Masya Allah ini orang luar biasa nih, lisannya nggak pernah berhenti tuh. Maka ditanya, wahai Fulan, ada nggak doamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Langsung ke situ tuh Imam Ahmad. Kenapa? Karena orang kalau sudah bahasa lisannya dengan kalimat-kalimat itu, pasti doanya semua sudah dikabulkan oleh Allah. Maka jawab orang itu, tidak ada doa yang saya panjatkan kecuali semua sudah diijabah. Satu yang belum. Apa itu? Saya pengen sekali sebelum saya meninggal bisa bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Oh, kaget Imam Ahmad, geleng-geleng kepala. Jadi badai yang besar itu sampai hilang semua barang-barang saya, tersesat saya. Sesaat saya mampir ke masjid, diusir dari masjid. Itu cuma Allah ingin memperkenankan doamu. Saya dipaksa sedemikian dahsyat datang ke sini untuk mewujudkan doamu. Luar biasa. Dahsyat ya. Padahal hanya seorang penjual roti. Katanya, apa maksudmu? Ana Ahmad ibn Hanbal. Saya lah Ahmad bin Hanbal. Hah, serius? Iya, suara kewer-kewer. Enggak. Saya benar Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, dipeluk, nangis luar biasa. Dia bilang, sekarang saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu begitu luar biasa, maha pemurah. Semua doa-doa saya, semua doa-doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya doa-doa kita dijawab, basahi terus lisan kita dengan tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Tapi kalau udah dapat, jangan lupa tetap istighfarnya.
Jangan ini saya bisa begini karena saya selalu tasbih istighfar. Akhirnya nggak ada membekas itu kan. Sombong lagi munculnya, ujub lagi. Tape ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Malam Jumat depan libur lagi nih. Mohon maaf, mohon izin. Selasa, Rabu lah. Rabu besok insya Allah berangkat lagi umroh. Jadi Jumat depan libur dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.